salam hormat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers channel YouTube Bola Bung Binder. Jelas saya perlu menghormati teman-teman netizen karena channel ini telah melewati 100.000 subscribers, persisnya 110.000 subscribers. Dan semua ini berkat dukungan dari teman-teman netizen yang juga saya sering baca di kolom komentar di video-video yang saya upload di channel ini. Memang mayoritas sekarang adalah komen-komen yang positif, dan juga saya senang bahwa sebagian dari teman-teman mengcounter analisa saya secara bijak. Karena itu yang saya inginkan. Saya ingin agar teman-teman juga terbuka pikirannya untuk bisa menerima segala bentuk analisa yang saya berikan secara fair, dan juga mengupas kelebihan dan kekurangan dari tim yang bertanding, dari pelatih ataupun sosok pemain yang saya bahas di channel ini. Anyway, kita langsung saja ke topik of discussion dalam video ini, yaitu tentang Juventus Football Club yang baru saja memainkan pertandingan perdana mereka di Serie A musim baru ini. Yang menarik dari Juventus Football Club ini kan adalah pelatihnya yang baru, dan saya kira ini pelatih yang sangat baru, yaitu Andrea Pirlo, karena belum memiliki pengalaman sama sekali untuk melatih sebuah klub profesional, dan itu pun di level kompetitif seperti Serie A. Yes, saya kira Serie A ini masih kompetitif meskipun Juventus telah 9 kali berturut-turut menjadi juara. Tetap saja ada tim yang coba untuk menyulitkan Juventus. Musim lalu adalah Internazionale Milan. Musim ini bisa juga ada AC Milan yang juga melakukan perombakan yang besar di dalam skuad mereka. Kita perlu berbicara tentang kiprah Andrea Pirlo di first game-nya atau di debutnya sebagai pelatih kepala Juventus melawan Sampdoria. Sampdoria kita semua tahu bukanlah lawan yang kuat bagi Juventus. Musim lalu juga mereka berada di papan bawah, dan musim lalu jika saya tidak salah Juventus memastikan gelar juara Serie A setelah mereka mengalahkan Sampdoria dengan skor 2-0. Ronaldo menjadi salah satu pencetak gol dalam pertandingan tersebut. Di game ini yang kita semua menunggu adalah bagaimana sih Juventus ini akan bermain di bawah asuhan Andrea Pirlo. Semua ingin melihat perbedaannya dibandingkan Sarri. Banyak yang sekarang mengatakan bahwa Juventus telah bermain dengan Pirlo ball, Juventus bermain dengan Pirlo style, Juventus bermain dengan Pirlo system. Saya kira belum bisa kita memberikan sebuah definisi dari konsep permainan Pirlo, karena ini masih awal, just the first game. Walaupun jika kita menyaksikan pertandingan antara Juventus melawan Sampdoria yang saya juga nonton, saya begadang untuk melihat first game dari Juventus di bawah Andrea Pirlo, memang total dominasi dari Juventus dalam pertandingan ini. Ini berbeda sekali dengan Juventus musim lalu yang walaupun bisa meraih kemenangan, tapi ada juga pertandingan di mana mereka tidak dominan namun efektif untuk menciptakan beberapa peluang dan menciptakan gol dari peluang tersebut. Jadi memang di sini kita melihat bagaimana total dominasi dari Juventus menyulitkan Sampdoria juga untuk menciptakan banyak peluang. Di atas kertas memang pertandingan ini sudah milik Juventus. Apalagi materi pemain Juventus tidak banyak berubah. Tapi secara permainan kita melihat dari menit-menit awal sebetulnya Sampdoria walaupun tidak memberikan perlawanan yang berarti bagi Juventus, mereka pun berupaya untuk menyulitkan Juventus mencetak gol lebih awal. Tapi akhirnya kita melihat sebuah gol yang tercipta dari Kulusevski, pemain baru yang dibeli oleh Juventus musim ini, pemain muda terbaik musim lalu ya di Serie A. Dan gol yang diciptakan Kulusevski juga ini saya kira indah, karena ia melakukan placing dari tepi kotak penalti pada saat memang Ronaldo terbentur ya gerakannya, dan ia bisa melakukan placing ini secara precise atau akurat sekali nih. Padahal Audero, penjaga gawang Sampdoria yang lahir di Indonesia ya, sudah membaca arahnya dengan benar. Tapi tetap saja bola ini melengkung masuk seperti menyusur tanah. Nah, disinilah kita melihat bagaimana presisi-presisi dari Kulusevski ini akan berperan besar dalam pola permainan serangan yang nanti akan diterapkan oleh Andrea Pirlo bersama Juventus. Karena terlihat bagaimana Kulusevski ini meskipun bukanlah penyerang murni, tapi kita lihat pergerakannya ini bisa menopang pergerakan liar dari Cristiano Ronaldo. Memang Cristiano Ronaldo lebih banyak berada di lini depan, tapi kita melihat ia tidak hanya berada di tengah, berada di sebelah kiri, berada di sebelah kanan, walaupun ia lebih banyak menusuk dari sebelah kiri. Setelah Kulusevski, saya melihat peran Aaron Ramsey. Aaron Ramsey yang dirumorkan akan tergeser dari Juventus musim ini justru menunjukkan bahwa ia menjadi pemain yang pas untuk menggantikan Dybala jika Dybala
absen, tidak bisa turun untuk membela Juventus. Dan yang mungkin yang masih sedikit belum rapi nih pergerakannya, yaitu Cuadrado di sebelah kanan, dan juga ini pemain muda juga nih, Frabotta. Memang Frabotta dalam first game-nya ini bermain sebagai wingback ya, mungkin ya, wingback, atau juga ia bermain sebagai winger di sebelah kiri. Padahal dia ini kan adalah back kiri. Oke, Pirlo memberikannya kesempatan. Ia tidak banyak bisa memberikan crossing, tapi dalam urusan untuk bertahan, pemain ini justru bisa melapisi lini pertahanan. Karena jika kita berbicara formasi, saya melihat bahwa formasi ini secara teori adalah 3-5-2, tapi pada saat menyerang, formasi ini berubah menjadi 3-4-1-2. Berarti Ramsey di belakang Ronaldo dan juga Kulusevski. Ramsey memberikan atau melepaskan total 6 umpan, di mana 3 diantaranya tertuju akurat kepada Ronaldo, salah satunya dikonversikan Ronaldo menjadi gol. Jadi pada saat Ramsey bermain baik, di belakangnya juga perlu mendukung pergerakan dari Ramsey. Nah di sana tadi saya sebut ada Weston McKennie dan juga Rabiot. Tapi di dua wingback ini yang masih belum sempurna sinkronisasi pergerakannya pada saat menyerang. Ya, tadi saya berbicara 3-5-2, pada saat menyerang menjadi 3-4-1-2, pada saat bertahan jika saya tidak salah nih seperti menjadi 5-4-1. Artinya dua pemain yang tadi Cuadrado dan juga Frabotta yang tadinya bermain lebih ke depan justru turun ke belakang untuk melapisi pertahanan. Itu yang membuat keseimbangan dalam urusan menyerang dan bertahan bagi Juventus. Maka itu kan Sampdoria tidak bisa mendapatkan banyak peluang on target. Mereka justru mencoba melepaskan tembakan-tembakan yang lebih jauh mendekati dari gawang Szczesny. Lebih banyak mereka coba lakukan dari luar kotak penalti, itu pun lebih banyak diblok oleh para pemain Juventus. Saya melihat Chiellini, Bonucci adalah dua central defender yang memang sudah senior umurnya, tapi saya kira pemain ini juga masih dalam masa transisi untuk nanti digantikan dengan pemain-pemain yang lebih muda lagi. De Ligt tidak bisa bermain dalam game ini, Demiral sempat bermain sebagai pemain pengganti. Jadi saya melihat bahwa Andrea Pirlo juga mencoba untuk perlahan-lahan merubah permainan Juventus dari yang lebih banyak mengandalkan direct pass, sekarang mencoba membangun serangan mengandalkan semua pemain yang bermain di atas lapangan sebagai starter atau juga pemain pengganti. Maka itu kita melihat pergerakan dari semua pemain ini aktif. Bonucci bisa mencetak gol, Chiellini beberapa kali mencoba mendukung serangan, Danilo satu tendangan jarak jauh yang hampir konversikan menjadi gol bagi Juventus di menit-menit awal. Jadi memang pola permainan Pirlo ini menarik teman-teman untuk kita saksikan, bahwa pada saat menyerang hampir semua pemain terlibat, tapi pada saat bertahan kita lihat hanya Ronaldo dan juga Kulusevski yang bermain sedikit ke tengah, karena mereka siap untuk melancarkan counter attack pada saat bola dikuasai oleh para pemain Juventus. Nah disitulah juga menjadi salah satu faktor beberapa kali Juventus pada saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang terlihat efektivitasnya. Jadi di atas lapangan permainan Juventus ini perlu penuh dengan perubahan. Pada saat menyerang mereka bisa bermain terbuka, pada saat mereka coba bertahan, menyerap tekanan dari Sampdoria, mereka bisa juga cepat melakukan counter attack. Dan apa catatan dari pertandingan ini? Selain juga tadi sudah saya jelaskan pola permainan yang lebih menarik atau bisa saya katakan indah dan frontal secara menyerang dari Andrea Pirlo, yaitu dari urusan conversion rate peluang. Karena saya melihat dari sini conversion rate peluang, dari catatan saya bahwa total tembakan dari Juventus ini adalah 20 ke arah gawang dari Audero. Tidak semuanya on target, otomatis ada 8 on target. Tapi mereka hanya menciptakan 3 gol. 1 gol di babak pertama, 2 gol lagi menjelang pertandingan berakhir. Nah ini bisa menjadi masalah teman-teman, jika memang mereka tidak bisa melakukan conversion rate lebih baik lagi dari peluang-peluang yang tercipta. Karena memang beberapa peluang ini diberikan kepada Ronaldo. Dan Ronaldo sendirian juga akan sulit untuk dipaksakan mencetak gol dalam setiap pertandingan. Oke, he scored 1 goal in this game, tapi ia juga gagal mungkin mengkonversikan sekitar 4 atau 5 peluang lainnya untuk menjadi gol. Jadi disinilah kita sekarang kembali kepada penjelasan saya di video sebelumnya tentang kepentingan striker tambahan bagi Juventus. Ya, antara Suarez atau dengan Dzeko, tapi kan sekarang yang mendekati adalah Dzeko. Jadi memang Juventus saat ini perlu tambahan striker satu lagi agar bisa mendukung pergerakan dari Cristiano Ronaldo. Dybala memang belum bermain, tapi jika ia fit, ia akan tampil menggantikan Aaron Ramsey.
Namun Ramsey juga bisa dimanfaatkan Pirlo pada saat ia mencoba untuk melakukan rotasi di starting lineup. Dan Pirlo mencoba untuk membangun kekuatan Juventus secara merata. Jadi para pemain yang tampil di pertandingan dini hari tadi semuanya memberikan kontribusi, walaupun ada yang kontribusinya lebih baik daripada yang lainnya. Dan sepertinya ada pemain muda lainnya, Portanova ini yang belum dimainkan oleh Andrea Pirlo di game melawan Sampdoria, tapi ia bermain di pertandingan persahabatan melawan Novara. Jadi banyak nih sepertinya pemain-pemain muda yang akan diorbitkan oleh Andrea Pirlo di Juventus musim ini. Ini adalah start yang ideal bagi Andrea Pirlo, tapi ini juga tidak menjamin bahwa Andrea Pirlo akan berhasil mengantarkan Juventus menjadi juara. Masih sisa banyak pertandingan lagi, bukan hanya di Serie A, tapi juga di UEFA Champions League yang menjadi target utama dari Juventus. Oleh karena itu, start ideal ini perlu dipertahankan Andrea Pirlo di game selanjutnya dengan konsep permainan yang sama, tapi mungkin inovasinya sedikit berbeda. Ya, dari segi formasi atau juga dari segi pemain-pemain lain yang nanti akan diandalkan di starting lineup. Saya menunggu Dybala bermain, Kulusevski dan juga Ronaldo. Kulusevski bisa saja nanti digeser ke posisi wing sebelah kiri, dan di depan ada Dybala, Ronaldo dan juga Dzeko saat ia sudah bergabung. Dan saya juga masih menunggu bagaimana nanti lini pertahanan bisa lebih solid lagi saat Demiral dan juga De Ligt perlu diberikan kesempatan lebih sering untuk tampil. Oke, kita tunggu sepak terjang Juventus selanjutnya, tapi paling tidak Andrea Pirlo dengan tidak ada pengalamannya di first game-nya sudah bisa meraih kemenangan telak 3-0, di mana counter strateginya dengan Claudio Ranieri yang merupakan pelatih yang sudah melatih total 1177 pertandingan dengan begitu banyak klub berbeda. Kita ucapkan good luck kepada Andrea Pirlo di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Bagi para pendukung Juventus, jangan jumawa dulu, ini baru start. Kita tunggu nanti seperti apa di pertengahan musim, dan juga pada saat nanti pemain-pemain inti lainnya Juventus sudah bisa bermain. Apakah akan semakin perkasa atau nanti mereka mengalami kesulitan dalam urusan mempertahankan konsistensi permainan. Tapi paling tidak di awal, kita sudah bisa melihat Juventus menakutkan, bisa mencetak 3 gol tanpa kemasukan gol. No hate, only football, salam sepak bola.